Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke part ketiga ya dari pembahasan mengenai Google Earth Engine. Dan di sini kita akan membahas mengenai image collection. Ya, jadi ini ya, kita akan melakukan image collection pada data Landsat ya, khususnya data yang ini Landsat 8 tower reflectance. Jadi misalnya kita copy ya codingnya, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, ini kalau misalnya kita lihat data yang akan kita collect begitu di sini, ini bisa kita lihat untuk datanya begitu. Ya, ini sama dengan yang kita masukkan di sini ya. Nah, ini kalau misalnya ini berarti kita di sini membuat variabel L8 dengan perintahnya adalah image collection untuk data Landsat 8. Nah, tapi di sini kita juga bisa kalau misalnya kita melakukan collection atau mengkolek data itu kan di Google Earth Engine kan kita melakukan collection ini untuk data di seluruh dunia gitu ya. Seperti yang data SRTM yang sebelumnya sudah kita proses gitu. Nah, di sini ada metode untuk melakukan filtering image gitu ya. Jadi kita hanya mengambil beberapa scene saja misalnya atau beberapa waktu saja begitu. Di sini kita bisa gunakan filter bound untuk mengambil beberapa scene tertentu saja, atau di sini filter date misalnya untuk mengambil data pada waktu tertentu saja begitu. Jadi misalnya kita ingin mengambil scene yang hanya atau scene di wilayah Indonesia saja ya misalnya. Nah, di sini kita perlu mendefinisikan geometri ya dengan di sini namanya variabelnya adalah point. Intinya kita menggunakan point drawing tool pada area of interest yang ingin kita collect gitu. Nah, di sini kita menggunakan ini. Lalu kita buat point di wilayah yang ingin kita collect. Nah, tadi di sini kan kita perlu mendefinisikan variabelnya itu adalah point begitu ya namanya. Jadi di sini kita perlu ubah menyesuaikan dengan script yang kita akan proses gitu. Jadi misalnya kita copy ya. Nah, di sini kita kan sudah definisikan L8 itu adalah image collection dari data Landsat 8 yang sudah kita collect di awal. Nah, di sini kita definisikan lagi variabel spatial filter ini adalah L8 itu adalah ini. Kemudian kita gunakan metode filter bound dengan titik centernya itu adalah point ini. Jadi kalau misalnya kita di sini mungkin bisa kita cari ya. Nah, di sini untuk filter bounds ini adalah argumennya adalah geometri. Berarti tadi kalau misalnya kita kita buat di sini adalah geometrinya adalah point dengan nama variabelnya adalah point di sini. Berarti kita masukkan nama variabel yang variabel geometri yang sudah kita buat di awal begitu. Nah, kemudian temporal filternya ini adalah kita ambil dari sini kita sudah buat spatial filter ini ya untuk variabelnya. Jadi
kita melakukan filter depth pada data yang sudah kita filter geometrinya begitu di sini dengan kita mengambil mengambil citra dari tanggal 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2015, dan di sini kita berikan nama untuk yang filter bound tadi kita berikan nama spatial filter untuk ditampilkan di konsol di sini. Kemudian untuk yang temporal filternya kita berikan nama temporal filter begitu. Ya, mungkin bisa kita coba proses dulu ya. Nah, di sini sudah muncul untuk data yang kita collect begitu. Selanjutnya kita juga bisa mengambil jadi kalau di sini kita ketika kita melakukan image collection tuh kita dapat memanfaatkan metadata yang ada di dalamnya, di mana di sini diberikan contoh ada sebuah metadata yaitu cloud cover ya, cloud cover ini, dan di sini kita akan mengambil data dengan cloud cover yang paling minimum pada tahun 2015 pada area of interest yang kita tentukan gitu. Nah, kalau area of interest kan tadi kan kita menggunakan filter bound itu. Jadi ketika di sini kita ingin mengambil data yang paling cakup tutupan awan yang paling minimum pada tahun 2015, berarti kan kita menggunakan yang temporal filter di sini. Berarti ini kan hanya tahun 2015 saja. Dan untuk mengambil yang paling minimum kita bisa gunakan first. Jadi kalau kita masukkan lagi di sini ya. Nah, untuk yang kita buat variable sorted ini dengan mengambil dari temporal filter, kemudian kita sort untuk cloud covernya, kemudian kita ambil yang paling minimum itu dengan first. Ya, selanjutnya kita dapat mendisplay image yang sudah kita definisikan. Jadi kita untuk hasil akhirnya itu adalah scene ini ya. Scene itu berarti adalah data citra Landsat 8 dengan scene dari geometry point ini yang sudah kita tentukan. Kemudian untuk cakupan temporalnya itu adalah tahun 2015. Lalu di sini kita filter lagi dengan cloud cover yang paling minimum begitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita display image-nya di sini untuk kita tampilkan di map di sini, bisa kita run. Nah, ini adalah hasilnya begitu. Nah, hanya saja mungkin kalau dari sisi tampilan di sini tidak terlalu bagus ya. Jadi di sini pun juga diberikan contoh bahwa mungkin hasil tampilan default dari band yang dipilihkan oleh Google Earth Engine ini tidak cukup bagus secara visual. Oke, jadi ini ya dijelaskan di sini bahwa secara default 3 band untuk RGB-nya itu mengambil dari
band 1, band 2, dan band 3 gitu. Jadi kalau misalnya di Landsat ini kan kita berarti mengambil untuk band satunya adalah untuk R-nya, red-nya itu adalah aerosol, kemudian green-nya itu adalah blue, kemudian untuk blue-nya itu adalah green gitu. Nah, di sini kita bisa menentukan sendiri untuk tampilan yang akan kita visualisasikan dengan menentukan band RGB yang akan kita masukkan begitu ya. Jadi di sini kita perlu mengubah untuk RGB-nya adalah band 4, band 3, dan band 2 gitu. Nah, ini di sini kita bisa gunakan coding seperti ini. Jadi mungkin untuk ini kita matikan dulu ya. Lalu kita ya masukkan ini. Nah, pertama kita definisikan dulu variabel visparams ini dengan bandnya itu adalah band 4, band 3, dan band 2. Ya, kemudian di sini ditentukan untuk nilai maksimumnya adalah 0,3. Jadi kita di sini dijelaskan ya bahwa kita bisa menentukan nilai minimum dan maksimal dari reflektan yang akan kita tampilkan begitu. Nah, di sini kita tentukan untuk nilai maksimumnya adalah 0,3 dan untuk nilai defaultnya adalah 0 untuk minimumnya. Seperti itu. Nah, kemudian kita tambahkan sebagai layer baru untuk scene ini. Namun kita tambahkan juga untuk argumen yang lain dari visparam ini, dan kita berikan nama true color composite. Bisa kita jalankan. Nah, tentunya dari sisi tampilan jauh lebih baik daripada yang tadi begitu ya. Nah, di sini kita sudah dapatkan tampilan natural colornya begitu. Nah, ini untuk contoh yang sama sebenarnya. Jadi kita lakukan image collection, kemudian lakukan filter depth, dan kita tampilkan dengan menggunakan argumen visparam yang sudah kita definisikan di awal gitu di sini. Ya, mungkin sekian dulu untuk tutorial part yang ketiga kali ini. Jangan lupa subscribe jika memang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.